Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasinta. Om Anubadrah Kartawiyantu Iswa. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan nama saya pada semua anak. Di sini saya akan memberikan wejangan dan mewacana, yaitu pemabuk sebagai penghalang mencapai manusia. Salam sejahtera untuk kita, khususnya umat sedharma semua. Puji syukur kita kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa karena atas astung karewara nugrahnya saya diberikan kesempatan untuk merenungkan nilai-nilai suci dalam kehidupan. Pada momen ini saya ingin mengajak umat sedharma semuanya untuk bersama-sama memahami suatu topik penting dalam kehidupan spiritual, yaitu sebagai penghalang mencapai maksud. Umat sedharma semuanya, mari kita bersama-sama merenungkan dan menggali makna yang lebih dalam tentang kehidupan kita sebagai umat ini. Trikaya Parisuda mengajarkan kita untuk menjaga pikiran, ucapan, dan tindakan agar tetap suci. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa setiap aspek kehidupan kita harus dijaga kesuciannya, termasuk dalam hal perilaku dan kebiasaan sehari-hari. Namun, bagaimana jika kebiasaan tersebut justru membawa kita jauh dari jalan spiritual yang seharusnya kita tempuh dalam kehidupan ini? Dalam ajaran ini, moksa adalah tujuan tertinggi dalam kehidupan manusia. Moksa berarti kebebasan dari siklus samsara, yaitu kelahiran dan kematian, serta penyatuan jiwa dengan Tuhan. Untuk mencapainya, seseorang harus menjaga pikirannya, ucapannya, dan perbuatannya agar selaras dengan nilai-nilai dharma, atau bisa disebut juga dengan Trikaya Parisuda yang mengajarkan kita untuk jaga pikiran, ucapan, dan tindakan. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa setiap aspek kehidupan harus dijaga kesucian, termasuk dalam hal Trikaya Parisuda. Umat sedharma semuanya, perilaku dan kebiasaan sehari-hari. Jadi, bagaimana jika kebiasaan tersebut justru membawa kita jauh dari spiritual, jauh dari jalan spiritual yang seharusnya kita tempuh? Contoh perilaku pemabukan menjadi salah satu penghalang kita untuk mencapai, yaitu pemabukan tidak hanya merusak tubuh fisik kita, pemabukan juga dapat menghilangkan kesadaran spiritual seseorang. Dalam kitab Manawa Dharma Sastra disebutkan bahwa pemabukan dapat melimpahkan satri, yaitu 6 musuh yang ada dalam diri kita. Kama, yaitu nafsu; roda, kemarahan; loba, keserakahan; moha, kebingungan; mada, kesombongan; dan matsarya adalah diri. Ketika seseorang terjebak dalam pengaruh mabuk, ia akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan menjauhi jalan spiritual, yaitu jalan dharma. Umat sedharma semuanya,
kearifan lokal Bali mengajarkan kita untuk menjauhi perilaku buruk seperti pemabuk. Ada sebuah cerita rakyat tentang seorang pemuda yang sering mabuk dan akhirnya kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kepercayaan dari masyarakat, dan ia tidak hanya merusak dirinya sendiri, melainkan hubungan sosial dengan keluarga dan teman-teman. Cerita ini mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa pemabukan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga lingkungan sekitar. Izinkan saya menceritakan kisah seseorang yang bernama Bontot. Bontot adalah seorang pemuda yang ceria, penuh semangat. Dia tumbuh di kalangan keluarga yang menghargai nilai-nilai Hindu dan selalu mengajarkan pentingnya menjaga kesucian pikiran, ucapan, dan tindakan. Namun, seiring berjalannya waktu, Bontot mulai terpengaruh oleh teman-teman yang sering mengajak untuk dia berpesta dan menikmati minum-minuman. Awalnya Bontot merasa bahwa pemabukan itu hanya sekedar hiburan. Namun, lambat laun kebiasaan tersebut mulai mengambil alih hidup. Dia kehilangan fokus pada studinya, hubungan dengan keluarganya mulai renggang, dan dia bahkan mulai menjauh dari praktik-praktik keagamaan. Jadi, hubungan yang dulunya dia sangat ceria, bikin pikirannya positif, tergantikan oleh kebingungan dan ketidakpastian. Maka dari itu, umat sedharma semuanya, kita sebagai umat Hindu penting untuk menjaga pikiran dan ucapan kita. Jangan sampai hal itu mempengaruhi diri kita. Jadi suatu malam setelah pesta berakhir dengan keributan, Bontot terbangun dalam kesadarannya, bingung dan menyesali apa yang telah dia lakukan. Dia menyadari bahwa pemabukan telah mengubah hidup menjadi gelap, jauh dari jalan spiritual yang diharapkannya. Nah, dalam momen refleksi itu, Bontot bertekad untuk bangkit kembali dalam kehidupan. Dia mulai mencari cara untuk bagaimana sih. Nah, jadi kisah Bontot adalah pengingat bagi kita semua tentang betapa mudahnya seseorang dapat terserat akibat pemabukan. Nah, umat sedharma semua, hari ini mari kita eksplorasi lebih dalam mengenai bagaimana pemabukan bukan hanya berdampak pada kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi penghalang besar dalam mencapai misi, yaitu tujuan tertinggi dalam ajaran Islam. Dalam kehidupan modern, nilai-nilai Hindu seperti satya, yaitu kejujuran, ahimsa, tanpa kekerasan, dan vidya, yaitu kebijaksanaan, dapat menjadi pedoman bagi kita untuk menghindari perilaku negatif seperti pemabukan. Misalnya, dalam dunia kerja, seseorang menjaga kejujuran dan kebijaksanaan akan lebih dihormati daripada mereka yang terjerumus ke dalam kebiasaan buruk. Selain itu, dalam interaksi sosial, menjauhi pemabukan membantu kita menjaga hubungan yang harmonis dengan orang. Umat sedharma semuanya, kita dapat mengambil refleksi atau inspirasi dari kisah Mahabharata tentang Yudhistira. Yudhistira dikenal sebagai sosok yang selalu berpegang teguh pada kebenaran.
Yudhistira selalu. Jadi meskipun Yudhistira selalu banyak menghadapi godaan dan tantangan, sikapnya mengajarkan kita bahwa keteguhan hati dalam menjalankan dharma adalah kesucian untuk mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Sama halnya dalam perjuangan melawan godaan kemampuan, diperlukan tekad kuat untuk tetap berada di jalan dharma. Sebagai analogi, kita dapat membandingkan perjalanan spiritual manusia dengan sistem irigasi di subak. Jadi, subak menjaga aliran air agar padi dapat tumbuh subur. Jika saluran air tersebut tersambat oleh lumpur atau sampah, maka pertumbuhan padi akan terganggu. Begitu pula dengan pikiran manusia. Jika dipenuhi oleh pengaruh buruk seperti mabuk, maka pertumbuhan spiritual manusia akan terhambat. Umat Dharma semuanya, sebagai penutup, marilah kita merenungkan bahwa perilaku mabuk adalah penghalang besar untuk mencapai yang besar. Dengan menjauhi kebiasaan buruk ini dan menjalankan nilai-nilai dharma seperti satya, ahimsa, dan vidya dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencapai tujuan hidup yang sejati. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menjalankan dharma. Umat Dharma semuanya, itulah yang dapat saya sampaikan kepada umat Dharma. Hastungkara dari wejangan atau dharma wacana ini mampu merubah sikap, perilaku, dan tindakan Anda supaya kita bisa bersama-sama mencapai yang namanya moksa, tujuan tertinggi umat. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.